Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Amalia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Penyebab atau etiologi dari gagal jantung ini adalah yang pertama karena kelainan otot jantung, yang kedua karena terjadinya aterosklerosis koroner, yang ketiga karena hipertensi pulmonal maupun sistemik, yang keempat adalah karena penyakit jantung atau faktor sistemik lainnya. Kemudian untuk patofisiologinya adalah gagal jantung terjadi karena terjadinya penurunan curah jantung yang menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Penurunan curah jantung ini membuat tubuh merespon dengan melakukan kompensasi. Meskipun kompensasi ini justru akan memperburuk kerja jantung itu sendiri. Kompensasi yang dilakukan oleh tubuh adalah yang pertama, yaitu mengaktifasi sistem simpatis, kemudian yang kedua mengaktifasi sistem renin-angiotensin-aldosteron. Nah, kedua mekanisme ini akan membuat terjadinya peningkatan tekanan jantung, baik tekanan sistol maupun tekanan diastol. Nah, peningkatan sistol dan diastol ini akan membuat terjadinya remodeling jantung. Remodeling jantung lama-kelamaan akan membuat terjadinya penurunan tekanan pada jantung. Nah, penurunan tekanan inilah yang akan membuat jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah. Kemudian, selanjutnya adalah klasifikasi pada gagal jantung. Klasifikasi pada gagal jantung yang pertama berdasarkan lokasinya, yaitu gagal jantung sebelah kiri dan gagal jantung sebelah kanan. Bisa terjadi secara bersamaan ataupun salah satunya saja. Yang kedua berdasarkan fungsinya, yaitu bisa terjadi pada gangguan sistolik maupun pada gangguan diastolik. Kemudian berdasarkan volume darah yang dipompa oleh jantung, yaitu low output dan high output. Kemudian ada selanjutnya yaitu manifestasi dari gagal jantung. Nah, gejala yang paling khas dari gagal jantung adalah yang pertama, terjadi sesak napas saat aktivitas maupun saat istirahat, kelelahan, dan juga edema. Kemudian tanda yang paling khas dari gagal jantung adalah yang pertama terjadinya takikardi, kemudian terjadinya yang pertama adalah terjadinya takikardi. Selanjutnya untuk diagnosis dari gagal jantung, yang pertama yaitu berdasarkan Framingham, di mana dia mengatakan bahwa gagal jantung itu terjadi pada seseorang bila dia mengalami 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor dan 2 kriteria minor. Nah, untuk kriteria mayor seperti contohnya adalah kardiomegali, kemudian edema paru akut, ataupun terjadinya rongki paru. Nah, untuk kriteria minor contohnya adalah hepatomegali, kemudian terjadinya edema ekstremitas, dan yang ketiga contohnya adalah batuk saat di malam hari. Kemudian berdasarkan dari NIHA terdapat 4 kelas klasifikasi dari gagal jantung. Yang pertama, kelas 1, di mana kelas 1 yaitu pasien tidak terdapat pembatasan aktivitas fisik dan juga saat melakukan aktivitas fisik tidak menimbulkan gejala. Kelas yang kedua adalah pasien terdapat sedikit pembatasan aktivitas fisik dan saat melakukan aktivitas fisik normal terdapat timbul sedikit gejala. Kemudian kelas yang ketiga adalah pasien mengalami pembatasan aktivitas fisik dan saat melakukan aktivitas ringan timbul gejala. Dan kelas yang keempat adalah pasien dibatasi aktivitas fisiknya dan tidak dapat melakukan aktivitas fisik. Dan saat melakukan aktivitas fisik sedikit saja maka akan timbul gejala. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai patofisiologi gagal jantung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.